Arsenal sit just 4 points from a Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Brendan Rodgers desak Arsenal beri tawaran untuk Youri Tielemans. Memasuki tahun terakhir kontraknya di King Power Stadium, nama Youri Tielemans ramai diberitakan bakal hengkang dari Leicester City musim panas ini. Gelandang asal Belgia itu kemudian dilaporkan masuk dalam radar Arsenal. Manajer Leicester City, Brendan Rodgers mendesak Arsenal untuk segera mengajukan tawaran formal jika benar-benar tertarik untuk meminang Youri Tielemans. Dengan jendela transfer musim panas yang tinggal menyisakan 1 bulan lagi, Rodgers perlu untuk merekrut gelandang baru pengganti Tielemans kelak apabila sang pemain benar-benar meninggalkan The Foxes. Ada kemungkinan Tielemans pergi meninggalkan klub, namun sampai ini tidak ada hal yang bisa kami katakan lagi soal dirinya, karena kami belum mendapatkan tawaran resmi dari klub manapun. Ucap Rodgers seperti mengutip dari Metro. Dilema Bellerin hingga rela potong gaji. Hector Bellerin mungkin harus membuat keputusan cepat tentang transfernya dari London Utara musim panas ini. Hector Bellerin terus terhubung dengan beragam opsi untuk mengamankan kepindahannya dari Stadion Emirates musim panas ini. Agen Bellerin sedang dalam perbincangan dengan Arsenal untuk mengakhiri kontraknya saat ini, bahkan dengan mengorbankan semua gaji yang tersisa di kontrak. Bellerin telah menjadi pemain yang layak untuk Arsenal sejak dia menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub pada tahun 2013. Meskipun pernah melalui masa peminjaman dalam karirnya. Menurut sumber media Spanyol El Desmarque, Atletico Madrid dan Arsenal juga telah memulai kontak tentang transfer yang diharapkan untuk pemain berusia 27 tahun itu. Fabrizio Romano merilis pembaruan transfer Arsenal. Arsenal akan semakin sibuk di sisa bursa transfer yang akan berakhir pada 1 September mendatang. Fabrizio Romano juga mengatakan bahwa The Gunners masih menikmati jendela transfer yang produktif. Ini akan memakan waktu, tetapi saya yakin Arsenal akan sibuk pada bulan Agustus dengan 1 atau 2 pemain lagi. Itu tergantung pada peluang atau pengeluaran, ucap Fabrizio Romano. Sementara itu, Romano menjelaskan Tielemans masih tampak sebagai gelandang yang paling mungkin pergi ke Emirates. Menurut Guardian, The Foxes belum menerima tawaran apapun untuk mantan bintang Monaco itu. Tetapi mereka mengharapkan Arsenal pada akhirnya meluncurkan tawaran untuk membawa Tielemans ke London Utara. Sementara itu, Cody Gakpo tetap menjadi pilihan menyusul penampilannya yang menarik di Belanda untuk PSV. Football London juga telah mengkonfirmasi minat Arsenal pada pemain sayap itu pada awal musim panas ini. Tetapi seperti yang disinggung oleh Romano, kepergian bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendatangkan pemain sayap. Dengan Nicolas Pepe yang sudah menyatakan keinginannya untuk pergi. Satu-satunya penyerang yang masa depannya di klub saat ini tidak pasti menyusul kurangnya waktu bermain. Lantas menurut kalian siapa pemain yang perlu dijadikan prioritas Arsenal di sisa jendela transfer ini? Ide gila, Arsenal putar lagu kebangsaan Liverpool di sesi latihan. Sesi latihan Arsenal beberapa waktu lalu berlangsung aneh.
Pasalnya, pelatih Arsenal Mikel Arteta diketahui mengaplikasikan sebuah metode unik dalam sesi latihan Arsenal. Mikel Arteta memutar audio fans Liverpool menyanyikan You'll Never Walk Alone di sesi latihan Arsenal agar anak asuhnya siap menghadapi atmosfer Anfield. Metodenya yang diungkapkan dalam sebuah video Amazon itu terbukti tak sukses-sukses amat. The Gunners akhirnya keok 4-0 saat bermain di Merseyside di ajang Liga Premier Inggris. Tetapi sukses menahan pasukan Jurgen Klopp dengan skor 0-0 di semifinal Piala Liga Inggris, meski bermain dengan 10 pemain sejak menit awal. Salah satu ide gila saya hari ini mereka akan berlatih dengan latar belakang lagu You'll Never Walk Alone, kata Arteta. Manajer berkebangsaan Spanyol itu pun menjelaskan alasan mengapa dia melakukan hal tersebut. Tampaknya hal tersebut dilakukan untuk membuat para pemain merasa bahwa mereka bermain di Anfield dan mempersiapkan mental mereka untuk bertanding. Fulham resmi datangkan Bernd Leno. Fulham telah menarik kiper internasional Jerman Bernd Leno dari Arsenal dalam kesepakatan senilai hingga 8 juta pound sterling. Melalui laman resmi mereka, Fulham yang musim ini berstatus sebagai klub promosi mengkonfirmasi bahwa Leno telah menjadi punggawa The Goat Tigers dalam kontrak selama 3 tahun. Namun, mereka memiliki opsi untuk memperpanjang masa bakti Leno selama 12 bulan berikutnya. Setelah mencatatkan 100 clean sheet yang mengesankan dalam 304 penampilan untuk klub Bundesliga Jerman yakni Bayer Leverkusen, Arsenal membeli Bernd Leno pada 2019 harga 19,2 juta pound sterling. Dia kemudian mencatatkan 34 clean sheet dalam 125 pertandingan untuk The Gunners. Dia juga membantu mereka meraih kemenangan Piala FA 2019-2020. Sebelum kehilangan peran awalnya dari penjaga gawang Inggris Aaron Ramsdale. Leno hanya membuat 4 penampilan untuk tim Mikel Arteta di semua kompetisi musim lalu, ketika Ramsdale yang berusia 24 tahun itu datang. Lucas Torreira lakukan tes medis dengan Galatasaray. Kesepakatan Galatasaray dengan gelandang Arsenal Lucas Torreira telah terjadi dan kini sang pemain berada di Istanbul untuk pemeriksaan medis. Pemain berusia 26 tahun itu telah berada di Emirates sejak 2018, tetapi menghabiskan 2 musim terakhir dengan status pinjaman di Atletico Madrid dan kemudian Fiorentina. Torreira telah menerima minat yang signifikan dari Spanyol dengan Valencia dan Sevilla sama-sama tertarik untuk mengontrak gelandang tersebut. Namun dia ingin memastikan posisinya di sepak bola tim utama sebelum Piala Dunia musim dingin ini dan Galatasaray menawarkan Torreira kesempatan itu. Pakar keuangan ungkap banyak manfaat dari kemitraan baru mereka. Dr. Dan Plumley percaya kemitraan baru Arsenal dengan Amazon akan membuka pasar baru bagi klub. The Gunners memiliki beberapa kemitraan bisnis yang mengesankan dengan dukungan yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan lebih banyak uang. Selain itu, karena perusahaan-perusahaan ini berasal dari berbagai belahan dunia, hal itu juga mengekspos mereka kepada lebih banyak orang. Dr. Plumley dari Universitas Sheffield Hallam mengklaim kesepakatan ini memberi mereka lebih banyak exposure sebagai bisnis. Arsenal juga membutuhkan kesepakatan kerjasama untuk memasuki pasar baru, menghasilkan lebih banyak penggemar dan menghasilkan lebih banyak uang. Namun untuk menarik klien yang lebih besar yang bisa memberi mereka banyak uang, klub perlu mencapai kesuksesan yang berharga di lapangan. Jika klub terus menambah pemain baru ke klub mereka, tentunya akan membawa kesuksesan kembali ke Emirates.
Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!